bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Medina Paputungan dengan NIM 94142386 dari kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Trika 2 yang dibimbing oleh dosen yang saya sebut dengan hormat nama beliau Ibu Rivi Fazrina Dejuna SEME. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial analisis data panel menggunakan Stata, sekaligus melakukan serangkaian uji sebagai bagian dari proses validasi model, yaitu uji Hausmann dan uji heteroskedastisitas, uji multikenaritas, dan uji normalitas. Kita buka Stata, lalu klik menu file di pojok kiri atas, pilih import, kemudian pilih import, kemudian pilih debase. Selanjutnya kita klik browser, lalu kita klik unduh. Setelah itu kita ganti data Alphys. Nah, setelah itu kita pilih data yang akan kita olah, yaitu data UAS 07. Setelah itu pilih open. Setelah itu kita ganti lower, klik lower. Setelah itu klik OK. Nah, kadang setelah kita klik OK akan muncul peringatan warna merah. Jangan panik, itu biasanya terjadi karena format filenya perlu dibuka dengan perintah manual. Cara mengatasinya, kita salin saja perintah yang ada di dalam tanda kutip, lalu kita ketik dengan komen use, kita copy tanda kutip tersebut, lalu kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, lalu enter. Kalau berhasil, data akan muncul di jendela samping seperti ini. Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan struktur data panel kita dengan perintah, dengan komen xtset region year, lalu kita enter. Perintah ini digunakan untuk memberitahu Stata bahwa data kita adalah data panel yang terdiri dari unit cross section, dalam hal ini region, dan unit time series yaitu year. Dengan begitu Stata bisa mengenali data kita sebagai panel dan bisa digunakan untuk analisis panel seperti XTREC. Kita langsung masuk ke perintah regresinya. Perintah digunakan untuk kita akan komen XTREC, pilih preference, density, YOS, GDRP, lalu kita enter. Perintah ini digunakan untuk menjalankan regresi panel.
di mana preference adalah variabel dependen yaitu Y. Density, YOS, dan JDRP adalah variabel independen atau X. Secara default, Stata akan menggunakan model random effect dulu dengan p-value-nya lebih dari 0,05 yaitu 0,6124. Setelah itu kita akan menjalankan regresi panel dengan model random effect. Sekarang kita ingin memastikan apakah model random effect memang lebih tepat dibandingkan fixed effect. Untuk itu kita akan melakukan uji Hausman. Nah, untuk uji Hausman-nya kita komen yaitu xtrect FE, lalu kita enter. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka dia menggunakan fixed effect model. Di sini p-value-nya atau probability-nya hasilnya lebih dari 0,5 yaitu 0,1216. Artinya tidak memakai fixed effect. Nah, sekarang kita tinggal estimasi saja hasil ini dengan komen estimates store FE. Lalu kita enter. Sekarang kita coba yang random effect dengan komen extract kita ganti rect, lalu kita enter. Nah, sudah muncul datanya. Jika hasilnya lebih dari 0,5 maka kita memakai random effect. Nah, di sini hasilnya lebih dari 0,05 yaitu 0,6124. Berarti memang betul kita memakai random effect ya. Hasil ini kita simpan saja dengan komen estimate store RE, estimate store RE, lalu kita enter. Nah, terakhir di uji Hausman, kita tinggal memastikan apakah model random effect ini memang lebih tepat dibandingkan fixed effect. Komennya Hausman RE. Lalu kita enter. Interpretasi hasil. Hipotesis 0 HO tidak ada perbedaan sistematis antara model fixed effect FE dan random effect RE. Hipotesis alternatif HA ada perbedaan estimatis antara model FE dan RE, sehingga model FE lebih tepat digunakan karena nilai probability-nya lebih besar dari CHI 2 sama dengan 0,3791
lebih besar 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, model random effect RE lebih tepat digunakan karena tidak terdapat perbedaan signifikan atau antara estimasi FE dan RE. Belum lanjut ke uji asumsi klasik. Pertama-tama kita ubah semua variabel menjadi bentuk logaritma natural. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pola hubungan antara variabel dan mengurangi kemungkinan heteroskedastisitas atau outlier ekstrim. Komennya seperti generate log pivoteran dengan log dalam kurung pivoteran kurung, lalu kita enter. Kita komen lagi generate log density sama dengan log dalam kurung density tutup kurung lalu kita enter. Komen lagi generate log yos sama dengan log dalam kurung yos kurung yos tutup kurung lalu kita enter. Selanjutnya kita ketik lagi generate log GDRP sama dengan log dalam kurung GDRP tutup kurung lalu enter. Setelah semua variabel dalam bentuk log, kita gunakan variabel ini untuk analisis dan pengujian selanjutnya. Yang kedua, uji multikolinearitas. Langkah berikutnya melakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat
Apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen? Jika ada, maka bisa menyebabkan estimasi regresi menjadi biasa. Komennya seperti reg log preference log density log ios kemudian log GDFP. Lalu kita enter. Kemudian kita komen lagi fifth. Lalu enter. Interpretasinya, jika nilai fifth di bawah 10, maka tidak ada indikasi multikolinearitas tinggi. Nah, di sini hasil fifth-nya menunjukkan kurang dari 10, yaitu 1,23. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedasisitas. Selanjutnya, kita masuk ke uji heteroskedasisitas untuk mengecek apakah variance error dari model kita konstan atau tidak, karena Xtereg tidak langsung mendukung uji ini. Maka kita menggunakan regresi OLS dengan komen reg lalu kita tekan enter. Terus setelah itu kita ketik komen lagi, yaitu tes. Lalu kita enter. Jika nilai probabilitasnya lebih besar, CHI 2 kurang dari 0,05, maka ada indikasi heteroskedasisitas. Nah, di sini hasilnya probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu 0,3425. Artinya tidak ada indikasi heteroskedasisitas. Selanjutnya, uji normalitas. Langkah terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Terdapat residual. Ini kita lakukan dengan mengambil residual dari regresi OLS, lalu diuji dengan Wilks race test atau sk-test dengan komen reg in log preference log density log ios log GDFP.
lalu kita enter. Setelah itu kita komen lagi predict receipt. Receipt, residual. Residuals. Lalu enter. Selanjutnya kita komen lagi spill press. Lalu kita enter. Kalau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka residual distribusi normal. Tapi jika lebih kecil seperti yang tertera yaitu 0,03746, maka residual tidak normal meskipun tidak dalam regresi panel. Ini bukan masalah besar karena CLT tetap menjamin estimasi konsisten. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi log dan menguji semua asumsi klasik, mulai dari uji Hausman, multikoliniaritas, heteroskedastisitas hingga normalitas residual. Meski ada beberapa asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi, namun model log regresi panel tetap bisa digunakan selama hasilnya konsisten dan interpretasinya logis. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam memahami proses analisis regresi panel data di Stata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.